Saya Edi Suratman, lahir di Desa Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal di Sumatera Utara. Dulu kabupaten saya adalah Kabupaten Tapanuli Selatan, tapi setelah pemekaran dia berubah menjadi Kabupaten Mandailing Natal dan desa saya menjadi ibu kota kabupaten sekarang. Saya lahir dari keluarga yang sederhana, 9 bersaudara, dan saya adalah anak ke-7 dari 9 bersaudara. Bapak saya tentara, pangkat rendah. Ibu saya seorang petani, lebih tepatnya sebetulnya disebut buruh tani. 6 orang kakak saya, nyaris tidak ada yang tamat SMA, karena kakak saya yang pertama sampai ke-4 sebetulnya tidak tamat SD. Kakak saya yang laki-laki yang ke-5 dan ke-6 itu sebetulnya hanya tamat SMP, namun mereka ikut ujian persamaan di SMA. Saya melihat penderitaan yang luar biasa di masa kecil saya dari kehidupan kedua orang tua, dan mungkin itu yang membuat saya berbeda dari kakak dan adik-adik saya. Saya tidak pernah mau putus sekolah. Selesai SD saya ngotot untuk masuk ke SMP. Selesai SMP saya ngotot untuk masuk ke SMA. Dan selesai SMA saya ngotot untuk masuk ke perguruan tinggi. Meskipun pada saat itu sebetulnya ayah saya mengatakan tidak usah berpikir untuk kuliah. Pada saat saya datang membawa formulir yang meminta saya untuk melanjutkan pendidikan ke salah satu perguruan tinggi terbaik di Republik ini tanpa testing, tanpa ujian, formulir itu tidak ditandatangani oleh ayah saya karena menurut beliau itu sesuatu yang terlalu mewah untuk kami, karena saya tidak mungkin mampu dibiayai kuliahnya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk minta izin merantau. Lalu saya berpindah domisili ke Pontianak sambil bekerja serabutan, dan saya ngotot untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Tanjung Pura. Sejatinya saya lulusan dari ilmu-ilmu fisika di SMA. Tetapi karena saya bertanya kepada mahasiswa yang senior, mereka menjelaskan kepada saya, kalau mau kuliah dengan biaya yang relatif tidak terlalu mahal dan bisa cepat lulus, ambillah ilmu-ilmu sosial. Akhirnya saya mengambil ilmu ekonomi dan studi pembangunan, karena matematik yang saya senangi mata pelajarannya di SMA masih bisa digunakan di jurusan ilmu ekonomi, dan ilmu ekonomi bagian dari ilmu sosial. Peluang saya untuk bisa lulus cepat itu terbuka. Saya bergabung di Fakultas Ekonomi tahun 87 sebagai mahasiswa baru, dan alhamdulillah tahun 91 saya diwisuda dengan predikat lulusan terbaik dan lulusan tercepat pada saat itu di seluruh fakultas di lingkungan Universitas Tanjung Pura. Saya sempat terpilih menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan setelah saya tamat, saya bergabung untuk menjadi dosen, karena saya adalah aktivis. Sejak SMA saya ketua OSIS, lalu masuk kuliah saya ikut memimpin senat mahasiswa, lalu kemudian ikut memimpin badan kerohanian di tingkat universitas, dan saya cukup dikenal baik di kalangan dosen maupun para mahasiswa. Akhirnya setelah saya tamat, rektor menawari saya bergabunglah bersama-sama untuk menjadi dosen, dan sejak tahun 92, hanya tidak lebih kurang dari 1 tahun, saya bergabung menjadi dosen di Fakultas Ekonomi, dan pada tahun yang sama saya langsung melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan saya menyelesaikan program magister saya juga dengan predikat lulusan terbaik dan tercepat. Program doktor saya juga lulusan terbaik dan tercepat. Sebagai dosen pun, saya berkesempatan terpilih menjadi dosen teladan atau dosen berprestasi 1 di seluruh Universitas Tanjung Pura pada tahun 2005. Dan di luar dugaan saya, di luar ekspektasi dalam hidup saya, karena saya hadir dari keluarga yang sederhana, nyaris dengan tradisi pendidikan yang kurang baik, tapi pada tahun 2009 Desember 2009 saya mendapatkan SK Presiden untuk diangkat menjadi guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, dan saya menyampaikan pidato pengukuhan
pada tanggal 18 Februari tahun 2010. Saya yang tadinya datang dari keluarga sederhana dan dengan tradisi pendidikan yang kurang baik, justru bisa besar di lingkungan Universitas Tanjung Pura, bahkan mencapai puncak dengan menjadi guru besar. Saya mendapatkan kepercayaan berkali-kali dari sivitas akademika, baik di fakultas maupun di universitas. Saya pernah memimpin pembukaan program studi magister ilmu ekonomi di fakultas. Lalu saya pernah menjadi ketua program studi doktor ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya pernah menjadi pembantu rektor yang sekarang disebut wakil rektor Universitas Tanjung Pura. Saya pernah menjadi dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan sekarang saya dipercaya oleh rektor menjadi ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Tentu menjadi pertanyaan, mengapa saya ingin ikut mencalonkan diri menjadi calon rektor Universitas Tanjung Pura. Saya kira saya sudah sering menyampaikan dalam berbagai seminar dan forum bahwa dalam 7 tahun terakhir ini kemajuan Universitas Tanjung Pura sedemikian cepat dan pesat. Oleh karena itu kita mesti menjaga agar dalam 4 tahun yang akan datang kita bisa lebih mempercepat lagi kemajuan Universitas Tanjung Pura, baik dari pembangunan fisik maupun non-fisik. Jumlah doktor, jumlah guru besar, akreditasi institusi, akreditasi prodi-prodi yang harus sebagian besar menjadi unggul atau terkategori A mesti kita perjuangkan. Terakhir peringkat Universitas Tanjung Pura ada pada peringkat 51. Memang masih tetap yang terbaik di Kalimantan. Namun, menjadi yang terbaik di Kalimantan saja tentu tidak cukup. Kita harus membawa Universitas Tanjung Pura ke papan atas dari kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Pada bulan Januari yang akan datang, saya telah disahkan oleh Senat Universitas untuk mengikuti pemilihan Rektor Universitas Tanjung Pura periode 2019-2023. Saya percaya saya bisa memimpin Universitas Tanjung Pura untuk mengurangi ketertinggalan kita dari perguruan tinggi yang relatif sudah maju di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, atau paling tidak mengangkat peringkat Universitas Tanjung Pura masuk ke dalam posisi 30 besar dari seluruh PTN-PTS di Indonesia. Salah satu persyaratan untuk sampai kepada posisi itu tentu saja adalah akreditasi institusi kita harus bisa kita naikkan dari posisi yang sekarang masih B menjadi A. Akreditasi program studi dari 90-an program studi di lingkungan Universitas Tanjung Pura yang sekarang hanya 6% A, sebagian besar B, lalu masih cukup banyak yang C, itu juga harus kita rubah dengan mendorong agar peringkat akreditasi program studi naik kelas menjadi paling tidak 40-50% menjadi A. Kalau akreditasi institusi kita bisa dorong menjadi A, akreditasi program studi sebagian besar sudah dominan A, maka pada saatnya untuk menaikkan posisi kita pada 30 besar peringkat perguruan tinggi di Indonesia, kita harus berubah status dari posisi kita sekarang perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Itulah yang sudah saya tuliskan di dalam program kerja yang saya tawarkan kepada Senat dan Pak Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan saya berharap dengan keseluruhan yang saya miliki, pengalaman, kemampuan, integritas, dan lain-lain, serta program kerja yang sudah saya tuliskan, saya yakin kita bisa mempercepat kemajuan Universitas Tanjung Pura untuk mendorong peningkatan peringkat kita berada pada 30 besar perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dari keseluruhan yang saya sampaikan tadi, saya kira tidak mungkin akan berhasil tanpa doa, dukungan, dan restu dari seluruh sivitas akademika Universitas Tanjung Pura pada khususnya, bahkan seluruh masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya. Oleh karena itu, saya mohon doa, mohon bantuan dukungan dalam proses pencalonan ini agar saya memperoleh kepercayaan dari anggota Senat Universitas Tanjung Pura
dan juga memperoleh kepercayaan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Dengan doa dan dukungan dari seluruh sivitas akademika Universitas Tanjung Pura beserta masyarakat Kalimantan Barat, saya akan lebih memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti proses pemilihan rektor Universitas Tanjung Pura periode 2019-2023 yang akan datang. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, meridhoi apa yang kita niatkan.